Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Salihah Lima Hafsah pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Dahsyat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat-Nya kita masih diberikan nikmat sehat sampai dengan hari ini sehingga kita bisa melaksanakan kembali pembelajaran Zoom pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teriring doa juga untuk para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya. Semoga kelak di hari akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan dapat dikumpulkan bersama-sama dalam surga Allah Subhanahu. Oke anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, silakan aja. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca al-basmalah dan doa sebelum belajar. Ayo. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke. Minta tolong dibuka bukunya halaman 37 JSIT. Oh, 30 berapa? 37 JSIT. JSIT halaman 37. Oke. Minta tolong dibuka. Oh, kok ini direct? Salah. JSIT halaman 37. Tolong dibuka bukunya JSIT halaman 37. Nah, hari ini kita akan pada sesi pertama kita akan belajar tentang pembelajaran keempat. Nanti kalau ada waktunya langsung pembelajaran kelima ya. Nah, di sini bacaan aja kan? Bacaan terus mencari informasi penting. Ini juga paragrafnya udah ada itu. Paragrafnya juga udah ada. Terus ini aja. Halaman 41, JSIT 41. Di situ ada hak dan kewajiban. JSIT halaman 41. Di situ ada kotak-kotak kan? Nah, kita bahas itu dulu sekarang. Kelihatan? Loh, mana ini? Kelihatan. Kelihatan ya? PPT-nya nih. Oke, kita akan bahas JSIT halaman 41. Ada kotak-kotaknya tuh, diisi ya. Yang pertama, hak dan kewajiban. Kita ada dua, beda materi. 1, 2, 3. Oke, kita bahas yang atas dulu. Hak kewajiban dan tanggung jawab anggota kelas dalam pemilihan kelas. Yuk, kita bahas yang itu dulu. Gimana haknya kalau dalam pemilihan ketua kelas? Kewajiban sama tanggung jawab. Tulisannya kecil kan? Enggak. Kelihatan itu kali ya? Kelihatan aja sih.
gimana haknya? Hak dalam pemilihan ketua kelas. Gimana? Memilih yang ada. Ini yang hak, kewajiban, tanggung jawab. Nanti yang nggak ikut Zoom bingung nanti ini yang mana ini. Tanggung jawab, anggota kelas dalam Pemilihan ketua kelas. Oke, gimana? Haknya apa? Hak yang kalian dapetin. Kalian kan sebagai anggota nih. Kalau di kelas, kalau mau milih ketua kelas, hak kalian ngapain? Haknya. Apa yang kalian miliki ketika pemilihan ketua kelas? Memilih. Haknya kalian apa? Hah? Memilih. Sama milih apa? Hak memilih ketua kelas. Menyampaikan pendapat. Iya, boleh. Berarti yang pertama, memiliki hak pilih ya. Ya kan? Kalian kalau pemilihan ketua kelas, punya hak pilih masing-masing nggak? Iya. Memiliki hak pilih, kan? Yang pertama, memiliki hak pilih. Apa lagi? Menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat. Oke, boleh. Yang kedua. Menyampaikan pendapat. Terus yang ketiga. Haknya apa? Memiliki apa lagi? Lagi haknya, satu lagi. Kalau kalian sudah memiliki hak pilih, kemudian misal nih, pilih nomor 2, terus kira-kira harapan kalian pada nomor 2 itu apa? Untuk terpilih. Pilih. Untuk Miliki terpilih. ketua kelas yang Baik. ya, yang terbaik istilahnya, ya kan? Sekarang kewajiban kalian, kewajiban anggota kelas dalam pemilihan ketua kelas, kewajibannya gimana? Kalau sudah dipilih ketua kelasnya, ngapain aja kita? Ngapain? Kira-kira? Oh my god. Kewajiban kita terhadap pemilihan ketua kelas yang wajib kita lakuin. Tidak memaksakan kehendak. Kewajiban. Ya, boleh tidak memaksakan kehendak Asila. Tidak memaksakan kehendak. Yang kedua apa lagi? Menghargai pendapat orang lain. Oke, boleh. Menghargai pendapat. Menghargai pendapat teman ya. Terus kalau sudah temanmu jadi ketua kelas, kalian harus ngapain? Menyampaikan selamat. Hah? Kan ini kan misalnya Akila kan jadi ketua kelas, terus kalian sebagai anggota kelasnya gimana? Apa yang harus kalian lakukan biar Akila ini nggak keteteran gitu? Biar Akila nggak kesulitan gitu, nah. Kewajiban kita sebagai anggota siswa? Menghargai. Menghargai ini menghargai. Bekerja sama. Bersama ngapain sama ketua kelas? Bekerja sama dalam menjaga kelas. Boleh. Terus tanggung jawabnya gimana? Laksanakan hasil musyawarah pemilihan. Ya,
Melaksanakan hasilnya ya. Melaksanakan hasil Musyawarah pemilihan. Pemilihan ketua kelas ya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kewajibannya? Tanggung jawab Ketua kelas dengan penuh tanggung jawab. Ini tanggung jawab Ketua anggota kelas dengan penuh tanggung jawab. Ya, melaksanakan hasil musyawarah pemilihan ketua kelas dengan penuh tanggung jawab. Benar. Pemilihan ketua kelas. Terus apa lagi tanggung jawabnya? Kalau misalkan ini istilahnya kalau ketua kelas itu kan orang yang berkuasa di kelas ya, bukan orang yang berkuasa sih, orang yang nomor 1 di kelas kan? Nah, kan orang nomor 1 ibaratnya di kelasnya itu ketua kelas, habis itu wakil, sekretaris, bendahara itu kan orang-orang penting di kelas. Nah, apakah kalau misalkan ada ketua kelas atau wakil berbuat yang di luar di luar peraturan yang sudah disepakati, kita sebagai anggota kelasnya harus ngapain kira-kira? Apakah menyembunyikan? Memberitahu? Berarti apa itu bersikap? Bersikap. Nggak tahu. Bersikap ya. Kita nggak boleh nyembunyiin apapun. Walaupun itu ketua kelas. Melaksanakan apa di nomor 1, Ustazah? Melaksanakan hasil musyawarah pemilihan ketua kelas. Melaksanakan hasil musyawarah. Jadi dalam pemilihan ketua kelas itu ada perjanjian-perjanjian apa aja yang sudah Terus ada yang buat perjanjiannya? Sudah ini ya, saya ganti lagi bawahnya. Oke. Sudah? Semua sudah ya? Hana sudah Hana? Belum. Sudah ya, saya ganti sebelahnya. Saya ganti bawahnya. Bentar. Belum Ustazah. Sudah? Belum. Kalian sudah pada mandi semua kan? Udah. Yang belum. Sholat dulu. Ada yang puasa nggak hari ini? Saya. Alhamdulillah. Lanjut ya. Lanjut. Belum Ustazah. Siapa yang belum? Hana kah? Ada Fitrah kah di sini? Fitrah. Nggak ada ya? Nggak ada. Sudah ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, ganti. Yang bawah, tanggung jawab sebagai seorang siswa. Tanggung jawab sebagai seorang siswa. Mana? Hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Hak kalian sebagai siswa ngapain? Mendapatkan pelajaran dari guru. Mendapatkan pelajaran. Bimbingan juga ya. Lanjut. Apalagi haknya yang kalian peroleh? Mendapatkan fasilitas sekolah. Oke, berhak menggunakan fasilitas ya. Lanjut. Lagi. Berhak bertanya kepada guru jika benar. Berhak bertanya ya kalau susah. mematuhi Bertanya. tata tertib sekolah.
kepada guru. Apalagi hak kalian di sebagai seorang siswa? Apa? Apa lagi Asila? Kalian sebagai seorang siswa berhakkah punya teman? Enggak? Yes, berhak. Ya, berhak memiliki teman. Itu hak kalian itu sebagai seorang siswa juga. Berhak memiliki teman. Terus selain berhak belajar, Enggak. hah? Cuma cukup sampai 3. Ya nggak apa-apa, saya tambahin aja kok. Kalau misalkan di sekolah itu ada waktu belajar, ada juga waktu apa? Mendapatkan waktu istirahat. Kan mendapatkan belajar. Kalian juga kalau di sekolah juga harus istirahat kah? Ini berhak mendapatkan waktu istirahat. Itu hak kalian itu sebagai seorang siswa. Ayo wajibnya apa? Belajar. Belajar ya, itu wajib yang pertama itu belajar. Mematuhi tata tertib sekolah. Oke. Bersihkan piket. Mematuhi tata tertib sekolah, tata tertib atau peraturan yang berlaku di sekolah ya. Terus Menghormati guru. menghormati guru. Menunaikan tugas. Menunaikan tugasnya. Temannya dihargai enggak? Iya. Iya, menghargai teman. Menghormati guru, menghargai teman. Terus, kalau kalian di sekolah, mengikuti pelajaran itu wajib enggak? Wajib. Wajib mengikuti. Ya, tadi belajar itu wajib mengikuti pelajaran. Enggak. Pelajaran di sekolah. Kalau enggak, kalau misalkan ada pelajaran terus kalian enggak ngikutin kan kadang dipanggil ya kalau bolos. Sekarang tanggung jawab sebagai siswa. Tanggung jawab sebagai siswa gimana? Menghormati guru. Menghormati guru. Boleh. Menjalankan tugas piket. Hah? Menjalankan tugas piket dengan tanggung jawab. Oke, benar sekali. Menjalankan tugas piket. Itu tanggung jawab kalian ya. Menjalankan tugas piket kelas. Tanggung jawab. Lagi. Sebagai seorang siswa yang jadi ketua kelas, sekretaris, bendahara itu siapa itu? Kalau misalkan di sekolah. Siswa yang ada di dalam kelas kan? Iya. Ya kan? Nggak mungkin kalau yang jadi ketua kelas itu siswa lain kan? Enggak kan? Berarti apa itu? Bertanggung jawab. Jadi? Pengurus. Kelas, benar. Bertanggung jawab jika menjadi ada lagi 5 aja lah biar sama 5. Yang bersihin lingkungan sekolah siapa? CS. Tugas sekolah. Petugas sekolah, seluruh warga sekolah, ya kan? Berarti kita juga bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab membersihkan lingkungan sekolah. Tanggung jawab kita juga itu. Terakhir, 5. Biar sama. Satu lagi apa? 5. Saya cuma bisa sampai 3, Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Peraturan sekolah itu harus dijalankan, kan? Iya. Iya. Nah,
Itu tanggung jawab siapa? Mentaati peraturan sekolah, siswa. Mentaati peraturan sekolah. Peraturan sekolah. Ya. Jadi nanti kalau ada di ulangan, perhatikan pernyataan berikut. 1. Bertanya kepada guru. 2. Istirahat. 3. Menggunakan fasilitas sekolah. Misal, pernyataan di atas merupakan titik-titik dari siswa. Tahu sudah hak, kewajiban, tanggung jawab, ya kan? Hak, jawabannya benar. Oke, sudah lanjut? Belum. Oke, tak tungguin. Hai. Tuh. Kalau muatnya 3 nggak apa-apa, ditulis 3 aja. Semuatnya aja. Ini daripada nulisnya kecil, nggak bisa dibaca. Kamu sudah? Hah? Punya? Nggak bisa? Ayo bukunya Patin. Rena, coba buka kameranya, Rena. Fokus dulu. Buku apa? Yang kamu cari itu? Aurel, Afifah Jalwa, Aira, Ren, buka kameranya, Ren. Aira, Afifah, Aurel. Kenapa tuh kalian ini dikasih mati terus kameranya? Ada apa, Kak? Rena yang paling sering matiin kamera tuh saja. Ya, Kak Rena. Anak Rena nih, Rena. Afifah juga, tapi kalau dipanggil nyala aja kalau Afifah, kalau Rena enggak. Sudah ya ini? Lanjut ya? Harus saja. Lanjut. Bentar. Iya, tulislah dulu. Ya, saya lihat-lihat kalian nih. Sudah? Sudah, Hana? Udah. Sudah? Sudah ya, saya lanjut kalau gitu. Oke. Ya. Sekarang coba minta tolong dibuka halaman 50. Soalnya ini cuma bacaan, terus matematika juga. Matematika kan ada pelajaran sendiri kan? Coba halaman 50 sekarang. Sudah ketemu? 50 GSD? Udah. Oke. Hari ini kita akan kembali bahas sistem pernapasan pada manusia. Ya? Sebelumnya saya mau tanya, apa itu bernapas? Kemarin lupa, belum disampaikan. Apa itu bernapas? Menghirup 50. oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya, benar sekali. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Ya, itu bernapas. Kalian lupa nyampein. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Ya, itu bernapas. Masih ingat sistem pernapasan pada manusia dari mulai yang pertama apa? Hidung, Kedua? faring, faring, Terus? laring, Terus? trakea, Trakea? 5? bronkus, Bronkus? Yola. Bronkiolus? alveolus. Alveolus, benar sekali. Ya, sistem organ pernapasan manusia. Kalau secara umum itu cuma ada 3 tok, hidung, tenggorokan, paru-paru, ya kan?
hidung, tenggorokan, paru-paru. Nah, dalam tenggorokan itu ada faring, laring, dan trakea. Sementara dalam paru-paru ada bronkus, bronkiolus, sama alveolus, ya kan? Coba saya mau tanya dulu, alveolus kemarin apa? Ini alveolus. Ustazah, Hah? Iya, kenapa? izin ke WC, Ustazah. Iya, silakan. Bronkiolus. Silakan, Asila. Apa itu alveolus? Gelembung-gelembung pada ujung bronkiolus. Benar sekali, gelembung-gelembung pada ujung bronkiolus. Fungsinya dari alveolus apa? Pertukaran gas oksigen dan karbondioksida. Iya, terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, benar. Bronkiolus ini apa kemarin? Bronkiolus. Percabangan bronkiolus artinya percabangan dari bronkiolus percabangan dari apa? Bronkiolus percabangan dari apa? Bentar. Bronkiolus percabangan dari Bronkus. bronkus, benar ya. Kalau bronkus ini percabangan dari apa? Bronkus. Bronkus percabangan dari apa? Iya, trakea ya. Diingat ya. Ya. Bronkus ini percabangan dari trakea. Bronkiolus ini percabangan dari bronkus. Alveolus gelembung udara yang terdapat pada ujung bronkiolus, fungsinya sebagai alat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Coba ini dari hidung ke bronkiolus itu fungsinya untuk membawa udara, ya kan? Kan udara kan masuk hidung, terus tenggorokan, habis itu sampai bronkiolus, di alveolus baru tuh dipisah. Oksigennya masuk ke dalam tubuh, kemudian karbon dioksidanya dikeluarin, ya. Kemarin di hidung ini selain sebagai alat pernapasan yang pertama, di hidung juga ada apa namanya di sini? Ada rambut nggak di hidung kalian? Ada. Nah, fungsinya untuk apa rambut hidung? Menyaring kotoran atau debu yang masuk bersama udara. Benar sekali, menyaring kotoran atau debu yang masuk bersama udara. Kotorannya itu biasanya kalian bersihin itu, ya kan? Yang warna hitam-hitam keras itu kotoran udara, menggumpal di situ. Selain rambut hidung, ada juga lendir. Lendir hidung fungsinya untuk apa? Nyaring kotoran yang halus. Lendir. Menyaring kotoran yang halus dan melengkapkan udara masuk ke tubuh kita. Iya, dibedain ya. Kalau apa namanya rambut hidung itu menyaring udara, menyaring kotoran dan debu yang masuk bersama udara. Tapi kalau lendir melembabkan udara, ya. Terus penyaringan udara selain di hidung terjadi di mana juga? Ada lagi yang penyaringan kedua itu di mana? Udara disaring di hidung, kemudian disaring di mana lagi? Taring. Disaring di mana lagi? Iya, di sini di trakea atau batang tenggorokan ya. Ini ada rambut-rambut halus di tenggorokan kalian, itu ada rambut-rambut halusnya. Kalau udara apa namanya kotoran atau debu itu lolos dari rambut hidung, maka akan disaring di tenggorokan sini ya. Ini diingat sistem pernapasan pada manusia. Lanjut. Halaman 50 nak. Nah, ini ada nih. Proses pernapasan itu dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi.
inspirasi. Ya, ini berasal dari dua kata yaitu in dan respirasi. In kalau dalam bahasa Inggris artinya apa? In kalau dalam bahasa Inggris, in artinya apa? Masuk, ya kan? X itu keluar. Ya. Jadi kalau inspirasi berarti udara masuk. Ya, udara masuk atau menghirup udara. Kalau ekspirasi itu menghembuskan udara atau mengeluarkan udara, ya. Diingat kalau inspirasi itu menghirup udara, ekspirasi menghembuskan udara, ya. Berarti kalau kita dalam proses inspirasi itu kan menghirup udara, yang masuk adalah oksigen, O2. Kalau ekspirasi menghembuskan udara, berarti yang keluar adalah karbon dioksidanya yang keluar, ya. Oke, ini sudah. Ingat, proses pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu menghirup udara, ekspirasi mengeluarkan atau menghembuskan udara, ya. Oke, lanjut. Inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan itu kan nama ilmiahnya respirasi. Ya, diingat ya. Jadi kalau respirasi itu sama dengan pernapasan, ya. Ini tak tuliskan. Nanti kalau ada respirasi biar kalian tahu. Dalam kurung tulisannya gini, respirasi. Ya, itu sama dengan pernapasan, ya. Halaman berapa, Ustaz? Halaman 50. Pernapasan itu sama dengan respirasi. Ya, saya ulang. Inspirasi ini berasal dari dua kata, yaitu in sama respirasi ini. In itu dalam bahasa Inggris kan artinya masuk kan? Masuk. Respirasi, napas. Berarti masuk napasnya. Udaranya yang masuk. Respirasi. Respirasi itu sistem pernapasan. Sudah sampai sini? Ya. Lanjut. Enggak? Lanjut. Lanjut. Udah. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Mana ini? Oke, ini proses inspirasi. Nah, ini coba diperhatikan ini. Ini inspirasi. Ini nanti dulu. Soalnya kemarin saya mau potong nggak bisa. Pas mau potong tulisannya kepotong. Coba kalian tarik napas semua. 1, 2, 3. Keluarin pelan. Pelan. Sudah keluar? Coba kalau kalian tarik napas, ini rongga dada kalian ini mengembang atau mengempis? Yang ini. Kalau kita tarik napas, ininya mengembang atau menempis? Hah? Ngambang. Kembang. Nah, ini inspirasi. Ketika udara masuk, ya, udara masuk, maka otot tulang rusuk kita akan berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Rongga dada mengembang. Ya, kalau rongga dada mengembang berarti paru-paru kita membesar atau Membesar. Iya, paru-parunya membesar, ya. Paru-parunya membesar. Kemudian diafragma, nanti kita bahas nih diafragma. Diafragmanya turun. Ya, coba. Ini, ketika oksigen masuk ke hidung, kemudian melewati faring, melewati laring, melewati trakea, bronkus, dan bronchiolusnya kurang, kemudian paru-paru kita mengembang, sehingga rongga dada membesar. Ya, ini kalau udara masuk. Ya, ingat, kalau udara kita masuk, maka rongga dadanya mengembang dan paru-parunya
Besar. Membesar ya. Itu kalau udara masuk ya. Udara masuk, rongga dada mengembang, paru-paru membesar. Otot tulang rusuknya kontraksi ya. Otot tulang rusuknya kontraksi. Sekarang ini inspirasi. Diekspirasi. Udara keluar. Nah, ketika udara keluar, maka otot tulang rusuk tadi yang awalnya kontraksi jadi relaksasi. Coba saya tanya, kemarin kan kita sudah bahas kontraksi sama relaksasi ya. Apa itu kontraksi? Masih ingat nggak kontraksi itu apa? Hah? Kontraksi itu apa? Otot berkontraksi itu ngapain? Kerja. Kerja. Kalau relaksasi? Iya, istirahat, benar sekali ya. Kalau udara keluar, otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengempis. Kalau rongga dada mengempis, paru-paru kita gimana? Besar atau mengecil? Iya, kecil ya, mengecil. Lawan katanya dari ini. Ya, diaframanya relaksasi juga. Ketika rongga dada mengendur, paru-paru mengempis, karbon dioksida dan uap air keluar melalui bronkus, trakea, laring, kemudian keluar melalui hidung, ya. Sudah itu, apa tadi inspirasi? Masuk. Apa yang masuk? Udara, oksigen masuk. Apa-apa? Inspirasi adalah apa itu inspirasi? Proses menghirup udara. Nah, proses menghirup udara atau proses masuknya udara. Kalau ekspirasi? Menghembuskan udara. Menghembuskan atau mengeluarkan udara. Benar sekali ya. Oke, lanjut. Kita bahas ini. Nah, berdasarkan mekanismenya, pernapasan dibagi menjadi dua. Ya, ada dua. Berdasarkan mekanismenya. Ada pernapasan dada sama pernapasan perut. Ya, ada pernapasan dada sama pernapasan perut. Nah, kalian biasanya menggunakan pernapasan yang mana coba? Dada. 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 Kalau dalam aktivitas sehari-hari gitu. Pernapasan dada atau perut? Pernapasan dada. Dada. Pernapasan dada atau pernapasan perut? Pernapasan perut. Pernapasan perut. Pernapasan dada. 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 Perut. Perut. Dada perut. Ya, ada Iya, benar sekali. Kalau kita dalam aktivitas sehari-hari, istirahat, berjalan seperti biasa, kita menggunakan pernapasan yang ini. Ya, kalau pernapasan perut ini biasanya digunakan oleh atletik yang suka ya atletik. Soalnya kalau ini biar nggak terengah-engah, nggak ngos-ngosan gitu, nah tahu kan? Ngos-ngosan ini nggak mudah ngos-ngosan kalau pernapasan perut. Ya, ini ya pernapasan perut sama pernapasan dada. Pernapasan dada dilakukan ketika kita melaksanakan aktivitas sehari-hari ya. Nah, kalau untuk atletik biasanya menggunakan pernapasan ini perut agar orangnya nggak ngos-ngosan. Tahu kan ngos-ngosan kalian itu apa? Nggak terengah-engah itu nah. Tahu kan? Kayak sesak nafas. Iya, nggak mudah sesak nafas. Nggak. Kalau kita lari, biasanya kalau kita lari kan bawaannya lari sebenarnya habis itu ngos-ngosan kan?
Nah, biasanya kalau atletik pakai ini, pernapasan perut biasanya mereka dilatih. Kalau kita biasanya ini pernapasan dada sehari-hari. Oke, kita bahas. Nah, ini hampir mirip sama apa namanya? Inspirasi dan ekspirasi. Ya, kalau pernapasan dada. Bukan hampir mirip sih. Kalau pernapasan dada itu mekanismenya sama dengan inspirasi dan ekspirasi yang tadi kita bahas. Nah ini, ketika udara masuk, tulang rusuk terangkat karena kontraksi, terus volume rongga dada membesar, paru-parunya juga besar kan ini ya. Kalau udara keluar, tulang rusuknya turun, relaksasi, volume rongga dada mengecil, paru-parunya juga mengecil. Ini berarti sama kayak tadi, inspirasi dan ekspirasi kan, pernapasan dada. Oke, yang ini. Di pernapasan dada, itu melibatkan otot antar tulang rusuk. Yang kerja kan ini kan? Otot tulang rusuknya kan yang kerja. Iya kan, kontraksi sama relaksasi, melibatkan tulang rusuk ini. Tulang rusuk, otot antar tulang rusuknya yang kerja. Ya. Ketika menghirup udara, otot antar tulang rusuknya berkontraksi. Sehingga tulang rusuk terangkat naik, kan? Kemudian rongga dada dan paru-paru besar, udaranya masuk ke paru-paru ketika kita menghirup udara. Nah, ketika mengeluarkan udara, otot antar tulang rusuknya relaksasi atau mengendur, sehingga tulang-tulang rusuk kembali pada kedudukan semula. Nah, kemudian rongga dada dan paru-paru mengecil, udara terdorong keluar dari paru-paru. Nah ini harus dipahami ya, pernapasan dada. Ingat, pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk ya. Melibatkan otot antar tulang rusuk. Kalau ketika pernapasan dada menghirup udara, otot antar tulang rusuknya kontraksi atau relaksasi? Ustazah, saya izin ke kamar mandi. Iya, silakan. Kontraksi atau relaksasi kalau kita menghirup udara? Kontraksi ya, kerja. Kalau kita mengeluarkan udara, baru relaksasi ya, atau istirahat otot antar tulang rusuknya. Oke? Lanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Nanti ada di record juga ya, pernapasan perut. Kalau tadi, nah ini dulu. Oke. Nah, ini tadi menggunakan otot tulang rusuk ya. Kalau dada, diingat, dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Nah, sekarang perut. Kalau perut, dia yang kerja yang ini. Apa ini? Namanya diafragma. Ya, kalau di otot tulang di pernapasan perut itu melibatkan diafragma ya. Ketika udara masuk, otot diafragmanya kontraksi. Ini diafragma ini. Diafragmanya mendatar dan volume rongga dada membesar. Udara masuk. Kalau udara keluar, otot diafragmanya relaksasi. Otot perut kontraksi, diafragmanya melengkung ke rongga dada, dan volume rongga dada mengecil ya. Kalau tadi melibatkan otot antar tulang rusuk, yang ini melibatkan otot diafragma. Ya, ini diingat. Diafragma yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Ya, jadi ini di tengah-tengah nih. Diingat-ingat nih diafragma nih, sudah tak tebalin ini. Ya, diafragma adalah sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Ya, ini di tengah-tengah. Di atasnya rongga dada, di bawahnya rongga perut. Diafragmanya di tengah. Di atas rongga dada, di bawahnya rongga perut. Diafragmanya di tengah-tengah. Diingat-ingat ya. Kalau pernapasan dada melibatkan apa? Hah? Pernapasan dada melibatkan otot apa yang kerja? Antar tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk, benar. Kalau pernapasan perut melibatkan otot diafragma. Nanti kalau
ada kata-kata diafragma, kalian sudah tahu apa itu diafragma. Sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut, ya itu diafragma. Boleh ditambahi di bukunya atau di mana ya. Diafragma adalah sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Ya? Ya, silakan. Lanjut. Ketika kita menghirup udara, otot diafragmanya berkontraksi, kerja, ya. Otot diafragmanya kontraksi menjadi datar. Rongga dada dan paru-paru membesar, udara masuk ke paru-paru. Sedangkan ketika mengeluarkan udara, otot diafragmanya berelaksasi, menjadi melengkung. Dan rongga dada dan paru-paru mengecil, udara keluar dari paru-paru. Nah, ini kalian harus bisa bedain ya. Tadi kalau pernapasan dada, yang kerja otot antar tulang rusuk, yang kontraksi sama relaksasi juga otot antar tulang rusuk, ya kan? Nah, sekarang kalau pernapasan perut, yang kerjanya diafragma, kontraksi sama relaksasinya juga diafragma juga, ya? Ya. Oke? Oke. Sampai sini ada yang tanyain nggak dulu? Enggak. Nggak ada. Kalau gitu kita tutup dulu lah, kita lanjut nanti lagi ya. Habis istirahat. Jam 9 kan? Ya. Nanti habis istirahat kita bahas ini sebentar. Ini saya stop dulu ya. Iya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyain enggak? Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti sudah pintar semuanya ya. Apa inspirasi? Masuk hirup udara. Inspirasi proses menghirupnya udara. Ekspirasi? Proses menghembuskan Udara. karbon dioksida atau absen Ustazah. menjadi karbon Hah? dioksida. Iya sudah. Saya sudah absen Asila. Saya tak catat. Tak catat sendiri. Terus kalau Lagi mandi ya? hah? Izin mandi? Oke, lanjut. Terus apa namanya? Apa itu diafragma? Iya, diafragma. Yang Ya, itu sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Iya, sekat yang membatasi antar rongga dada dan rongga perut. Pernapasan dada melibatkan apa? tulang Iya, otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan perut melibatkan apa? diafragma. Diafragma, benar sekali ya. Oke, kalau gitu nggak ada yang ingin ditanyain. Kita akhiri dengan bacaan istighfar 3 kali. Hah? Ada tugas. Belum, nanti kalau ada tugasnya saya sampaikan di habis istirahat. Kan habis ini nge-zoom lagi kan? Tapi kalau di jadwalnya tik dulu baru lanjut tematik. Kok sekarang Iya, berubah? soalnya kan itu kan kemarin gurunya pas Ustadz Andi ya kan? Iya, Sekarang kan gurunya diganti sama Ustadz siapa itu namanya? Ustadz baru tuh. Sat yoga. Karena beliau itu tabrakan di jam segitu, tabrakan di jadwal kelas lain, makanya digeser. Beliaunya mintanya jam terakhir karena tabrakan di kelas lain. Gitu. Oke, kita tutup ya. Ya, silakan. PJOK-nya siapa Ustazah? Guru PJ Ustadz Komar. Kalian pernah nge-zoom sama beliau kan? Komar. Ustadz Komar. Udah, tapi satu kali doang waktu Iya. perkenalan deh itu aja. Ah.